Lawakan Kiai Imad di kitab Minhajun Nasabi. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Mari kita baca lawakannya Kiai Imad. Ini di halaman 76 ya, sama 77. Lihat, faslun. Inna isbata syakhsin au naqobatin li nasabin bitauqi'i la yu'athiru fi nasabin mardudin. Kata Kiai Imad, ini Kiai Imad bikin pasal ya. Sungguhnya pengisbatan, penetapan seseorang ataupun satu nakobah pada nasab dengan stempel atau legalitas ya, itu tidak memberikan pengaruh dalam nasab yang ditolak. An-nasabu al-mardudu kanasabi ba'lawi, nasab yang tertolak seperti nasab ba'lawi, la yakunu sohihan, tidak menjadi sohih, bi isbati syakhsin, dengan pengisbatan dari seseorang, ma'rufin bin nasabati, yang dikenal sebagai nasabah, kama Mahdi Rojai, seperti Syekh Mahdi Rojai, wa Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Ibrahim bin Mansur, wa Khalil Ibrahim, dan Khalil Ibrahim, wabil faqih, dan orang yang dikenal sebagai faqih, sebagai ahli fikih, ke Syekh Ali Jum'ah, seperti Syekh Ali Jum'ah, illa idza kana mashuban bidalaila makbulatin, kecuali ketika penetapan tersebut disertai dengan dalil-dalil yang bisa diterima inda ashabil fanni, menurut ulama yang ahli di bidang ini, yaitu bidang nasab. Di anal qaidata ila akhir, itu ini menyebutkan kaidah. Ini penukilan di kitab Muqaddimah fi Ilmin Ansab. Ini titik kekonyolannya tuh di bagian mana? Di bagian ini nih. Inda ashabil fanni. Tadi kan kalau misalkan ada seseorang, dia itu mengisbat nasab Ba'lawi, mau dia nasabah, mau dia faqih, itu ditolak katanya, kecuali penetapan tersebut disertai dengan dalil-dalil yang diterima menurut ulama ahli ilmu nasab. Kekonyolannya itu ini, inda ashabil fanni, menurut ulama ahli nasab. Padahal tadi Kiai Imad itu sudah menyebutkan 3 ulama ahli nasab. Siapa? Syekh Mahdi Rojai, Ibrahim bin Mansur, Khalil bin Ibrahim. 3-tiganya kan ulama ahli nasab, dan menetapkan bahwa nasab Ba'lawi itu sahih. Lah, kok tetap aja ditolak? Padahal Kiai Imad tadi sudah membuat kaidah kalau memang penetapan tersebut disertai dengan dalil yang diterima menurut ulama ahli nasab, maka bisa diisbat. Lah, ini kan ada ulama ahli nasab yang sudah mengisbat, Pak Yai Imad nih entah gimana ya, saya juga kurang paham pola pikirnya. Kalau begini kan jadinya ada paradoks gitu. Kiai Imad udah menyebut nasabah, tapi nasabahnya ditolak. Habis itu disambung lagi, kecuali kalau emang penetapan tersebut disertai dengan dalil yang diterima menurut ulama ahli nasab. Lah, tadi kan ada ulama ahli nasab yang sudah mengisbat, Pak. Gimana tuh? Ini kocak ya, lelucon dari Pak Imad. Pak Yai maksudnya ya, maaf ya. Pak Yai Imad ya, lelucon nih. Aduh. Sekian, semoga bermanfaat. Terus lucunya lagi, di sini Pak Yai Imad membawa kaidah yang ada di kitab Muqaddimat fi Ilmin Ansab untuk mengesankan bahwa apa yang disampaikan Pak Yai Imad itu merupakan kebenaran. Padahal sekali lagi, pengarang kitab itu yang kaedahnya dipakai itu mengisbat nasabnya Ba'lawi.
yaitu pengarang kitab itu namanya Syekh Khalil Ibrahim. Kata Syekh Khalil Ibrahim begini, kata beliau, asyukhratu al-mustafidatu lisadah Ba'lawi atau lisadah Ali Ba'lawi, syuhro istifadoh bagi sadah Ba'lawi, faqat kathiron minal ansabi, itu mengungguli, melebihi nasab-nasab yang lain, kebanyakan nasab yang lain. Wa amudun nasab syartu kamalin, dan amudun nasab, setiap orangnya dalam nasab itu disebut itu syartu kamalin, syarat kesempurnaan, bukan syarat kesahan. Jadi kalau misalkan digugat ada salah satu amudun nasab Bani Alawi itu nggak disebut di satu kitab, maka itu bukan syarat kesahan, Pak. Itu hanya syarat kesempurnaan. Jadi lucunya itu begini, Pak Yai Mat menolak nasab Ba'lawi, lalu membuat argumen-argumen dan menggunakan satu kitab. Padahal pengarang kitab itu yang digunakan untuk membatalkan nasab Ba'lawi, pengarang kitabnya itu sudah mengisbat nasabnya Ba'lawi. Itu titik lucuannya itu seperti itu. Ya gimana ya? Ya terserah lah. Semua orang punya pola pikir masing-masing. Cuman sampai sekarang saya tuh belum bisa menangkap pola pikirnya Pak Yai Mat itu gimana gitu ya. Sekian, semoga bermanfaat.